Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dede Kankan, mahasiswa PPG Profesi Keguruan batch 2 di UIN Suka. Alhamdulillah, kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu pemaparan. Mungkin ini sharing aja bagaimana kita menyusun materi di Lokakarya LK4. Kita langsung saja bagaimana poin-poin yang harus saya sampaikan kepada kalian semua. Di antaranya LK4 ini ada 5 materi yang disusun. Yang pertama penyusunan rubrik asesmen, yang kedua pengolahan hasil asesmen, yang ketiga pengolahan hasil capaian akhir pembelajaran, dan yang keempat penyusunan laporan hasil asesmen, dan yang kelima rapor kurikulum merdeka. Jadi intinya ini adalah semuanya menerangkan bahwa bagaimana kita menilai siswa dalam hasil akhir dari pencapaian siswa tersebut. Nah, siapa saja yang saya nilai? Kebetulan yang saya tugas yang saya buat ada 3 siswa, dan dia adalah Rizky Maulana, Harpei Al-Khatiri, dan juga Kestina Evanda. Dan dalam kesempatan ini saya hanya ingin menjelaskan satu saja, yaitu Rizky Maulana ya, dalam proses bagaimana penilaiannya. Tentunya ada tujuan pembelajarannya, yang mana ada 4 poin yang akan kami bahas, yaitu siswa mampu menunjukkan sikap jujur dalam berbicara dan bertindak, siswa mampu melaksanakan tanggung jawab dengan amanah dalam tugasnya, dan siswa mampu menunjukkan sikap hormat kepada orang tua dan guru dalam tugasnya, siswa mampu menunjukkan sikap hormat kepada orang tua dan guru dalam percakapan, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Ya, selanjutnya bagaimana penyusunan rubrik asesmennya atau penilaiannya. Ini kalau misalkan contoh 3 materi yang saya bawa, yaitu jujur, amanah, dan juga hormat pada orang tua dan guru. Contohnya kalau di sifat jujur, dia mengakui kesalahannya ya, rubriknya yang kedua selalu mengakui kesalahan tanpa ragu. Ini banyak proses-proses atau masalah ini di kelas ya, di antaranya ini saya sebutkan. Dan yang amanah bagaimana? Kalau yang amanah menyelesaikan tugas tepat waktu ya, bagaimana bisa selalu menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan, itu rubriknya. Selanjutnya 4.2-nya bagaimana pengolahan hasil asesmennya. Nah, saya contohkan di sini adalah peserta didik Rizky Maulana. Bukti konkretnya bagaimana indikator 1, 2, 3, 4-nya, lalu kualitas bukti, indikator, dan sebagai nilai rata-ratanya. Di sini Rizky Maulana poin 1, 2, 3, 4 penilaiannya ini hasil dari keseharian tugasnya atau ulangan ya, latihannya ada poin 85, 80, 85, 85 lagi, dan 80 lagi. Bagaimana untuk mendeskripsikannya? Nah, di sini contohnya siswa selalu jujur dan amanah, hormat kepada guru dan yang lainnya. Dan di sini rata-ratanya 85,67. Dan bagaimana LK3-nya dari poin 4 ini? Tentunya pengolahan hasil capaian akhir pembelajaran. Nah, contoh yang saya akan jelaskan yaitu rumus yang ditilai dalam kurikulum Merdeka Belajar. Itu 1, nilai akhir sumatif. Tentunya ada sumatif 1, 2, 3, non tesnya, lalu yang pakai tesnya. Biasanya non tes itu ada kemampuan dalam praktek ya. Kalau tes itu langsung diberikan pertanyaan. Lalu di sana ada nilai akhir sumatif, lalu ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, dan non tes dan tesnya juga. Itulah ya contohnya ya, gambarannya. Selanjutnya bagaimana menyusun pelaporan hasil asesmen. Di sini ada 2 proses, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Apa itu poin yang 2 ini? Kalau kuantitatif, bagaimana kita menilai bersifat
angka yang terukur. Dalam konteks pendidikan, nilai kuantitatif biasanya mencakup angka yang menunjukkan tingkat pencapaian siswa dalam standar atau tujuan pembelajaran. Bagaimana yang kualitatif? Yang kualitatif ini berfokus pada penilaian bersifat deskriptif yang tidak terukur secara langsung dalam angka. Ini menggambarkan bagaimana siswa mencapai tujuan belajar melalui komentar, observasi, dan refleksi. Jadi di bahasanya ini ya melihat langsung lalu mengomentari, tidak dengan angka, begitu. Dan selanjutnya LK terakhir dalam penyusunan asesmen penilaian ini adalah bagaimana membuat rapot kurikulum merdeka. Dan inilah semua yang tadi disampaikan dilimpahkan ke rapot kurikulum merdeka. Itu komentar kita, lalu masukan kepada guru, lalu bagaimana untuk meningkatkan hasilnya, lalu bagaimana menunjukkan perkembangan yang baiknya dalam setiap semester, menurun atau tidaknya, dan perlu tindak lanjut yang bagaimana bisa dilakukan oleh semua elemen. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.